Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM 2320203870232037 dengan pradi bimbingan konseling Islam Fakultas Usuluddin Arab dan Dakwah. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu faktor penyebab korupsi, penyebab faktor dalam perspektif teoris, dan faktor internal dan eksternal. Nah, penyebab korupsi, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Nah, lebih jauh disebutkan sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi, antara lain yang pertama itu sifat tamak manusia, yang kedua moral yang kurang kuat menghadapi godaan, yang ketiga ada gaya hidup konsumtif, dan keempat tidak mau atau malas bekerja keras. Menurut Isa Wahyudi tahun 2007. Faktor-faktor penyebab korupsi yang pertama itu ada faktor politik. Politik ini merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadinya instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketidakmeraih dan mempertahankan kekuasaan. Politik uang atau money politics merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai supaya memenangkan pemilu si pemberi uang. Nah, yang kedua itu ada faktor hukum. Nah, faktor hukum ini bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas tegas atau non-lex, serta sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain, baik yang sederajat maupun lebih tinggi. Nah, yang ketiga itu ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistiantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah, dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan dan yang bertahan hidup. Dan terakhir ada faktor organisasi. Dalam hal ini organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Nah, organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Nah, selanjutnya materi yang kedua itu penyebab faktor dalam perspektif teoritis. Nah, yang pertama teori GON atau Great Opportunity Net Explosion. Teori ini berasumsi bahwa korupsi terjadi karena keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Nah, teori yang kedua ini ada teori CDMA atau Dictionary Monopoly Accountability. Teori ini berasumsi bahwa korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Nah, yang ketiga itu ada teori fraud triangle atau pressure opportunity rationalization. Teori ini berasumsi bahwa asumsi terjadi karena tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Nah, yang keempat ada teori cost-benefit model. Teori ini berasumsi bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang dapat dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya. Nah, yang terakhir ada teori kesediaan dan peluang untuk korupsi. Teori ini berasumsi bahwa korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang dan niat keinginan didorong oleh kebutuhan dan keserakahan. Nah, yang terakhir ada faktor internal dan eksternal dari penyebab korupsi. Faktor internal ini merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi aspek perilaku diri sendiri. Nah, sedangkan faktor eksternal ini adalah pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Nah, faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kedepannya untuk para remaja dan kawan-kawan sekalian. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.